Enggak ada yang membela kita nih kaum perempuan lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai bilang di masa Madinah, "Man kanat lahu thalas jawari, kanat lahu itqun minan nar." Kata Nabi, siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dirawat, dididik, dibesarkan sampai jadi anak-anak perempuan soleha, jadi anak perempuan yang ngerti dirinya hamba Allah, jadi anak perempuan menjaga dirinya, ngerti, gak cengengesan sama laki-laki, gak suka godain cowok, baik offline ataupun online. Punya anak perempuan yang terjaga, ngerti jaga sholatnya, ngerti jaga puasanya, ngerti jaga hidupnya, paham aku hambanya Allah, aku umatnya Rasulullah. Siapa di antara kalian, kata Nabi Muhammad, punya 3 anak perempuan, kalian didik, kalian besarkan, kalian pelihara, kalian jadikan ia perempuan-perempuan soleha, kanat lahu itqun minan nar. Enggak usah punya ibadah banyak kalian, yang wajib aja deh. Dan andai kalian punya dosa-dosa, sekalipun 3 anak perempuan kalian akan menjadi penghalang kalian dari api neraka. 3 anak perempuan kalian akan menjadi penghalang kalian dari api neraka. Sahabat pada angkat tangan. Kaifa bil jariyatain ya Rasulullah? Gimana kalau punyanya cuma 2 anak perempuan wahai Rasul? Mau nambah lagi apa udah cukup nih? 2 anak perempuan nih Rasul punyanya. Kata Nabi Muhammad, "Wa man kanat lahu jariyatan." Demikian pula dengan yang memiliki hanya 2 anak perempuan. Kata perawinya saya nggak pasti apa Nabi Muhammad menyebut dengan 1 anak perempuan. Namun yang pasti teman-teman saudaraku sekalian, dari sebab hadisnya Nabi Muhammad seperti ini, para sahabat, kalangan para sahabat, setiap kali istrinya melahirkan, mereka akan bertanya kepada dukun beranaknya, laki apa perempuan? Kalau dibilang laki-laki, alhamdulillah. Kalau dibilang perempuan, alhamdulillah. Aku memiliki penghalang dari api neraka. Aku punya pagar yang akan menghalangkanku dari api neraka. Insya Allah. Saudariku sekalian saya muliakan. Tuh sama anak perempuan, Nabi tuh ngebelainnya kayak begitu. Kalau udah jadi istri, kamu tuh udah jadi istri, Nabi sayangnya sama kamu luar biasa juga. Nabi pengen tahu gimana keadaanmu. Nabi itu dari semua putri-putrinya yang paling sering didatengin oleh Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah. Dari semua putrinya ya. Yang paling sering didatengin sama Nabi adalah rumah keluarganya Sayyidah Fatimah. Kenapa gitu? Karena paling disayang. Itu iya, tapi teman-teman saya sekalian ada hal lain juga. Kenapa rumah keluarga Sayyidah Fatimah paling sering didatengin sama Nabi Muhammad? Karena mereka sangat miskin. Wahai para orang tua, jangan keseringan nengokin anak-anak yang kaya-kaya aja tanpa menengok yang keadaannya susah. Justru anakmu yang keadaannya susah, deketi mereka. Tanyain gimana suamimu. Nabi tuh sama anak yang udah menikah. Nih para istri, kamu para istri. Nabi pedulinya kepadamu luar biasa. Terutama jika kamu dalam keadaan sulit. Teman-teman saudaraku sekalian, dah paling enak sama Nabi Muhammad urusannya. Ngadu sama Nabi. Tawasul sama Nabi Muhammad. Doa minta sama Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan sangat peduli padamu. Nabi sangat akan peduli padamu. Karena Nabi itu kalau ketemu umatnya yang perempuan, Nabi tanya. Di umur-umur berapa gitu, Nabi akan tanya. Kamu sudah menikah? Udah Rasul, saya istrinya fulan perempuan. Oh gimana? Gimana kamu sama suamimu? Gimana suamimu terhadapmu? Nabi cari tahu. Nabi begitu sama umatnya. Jadi saya juga bayangin, sebenarnya apa bedanya ya antara umat yang hidup di zaman Nabi dengan umat yang sekarang? Toh juga kata Allah mengatakan, wabil mu'minina ra'ufun rahim. Terhadap umatnya yang mukmin, Nabi Muhammad tuh ra'uf, penuh kasih sayang, rahim, penuh cinta.
Jadi ama yang hidup sezaman Nabi Muhammad Nabi begitu, ama yang sekarang juga Nabi itu begitu. Jadi andai kita nih ketemu sama Nabi, Nabi juga pengen tahu gimana nak kehidupan kamu sama suamimu. Gimana? Urusan ekonominya gampang, gimana? Urusan hidup kamu sama suami kamu gimana? Kamu sama suami kamu gimana keadaannya? Dan saudariku sekalian, sebagai para istri dari umat Nabi Muhammad SAW, siapkanlah jawabanmu. Siapkan jawabanmu. Kaifa anti bih? Nabi nanya, kaifa anti bih? Ketika Nabi berjumpa dengan seorang perempuan, sesudah perempuan tersebut bertanya beberapa hukum masalah dalam fikih, Nabi tanya, amutazawijah anti? Adakah kamu sudah menikah? Rasul, betul. Saya istrinya Fulan bin Fulan. Nabi bertanya kembali, kaifa anti bih? Bagaimana nak kamu memperlakukan suamimu? Siapkan jawaban teman-teman. Siapkan jawaban. Kalau kamu lagi pegel sama suami, mau ngapa-ngapain, ingetin dirimu. Nih kalau saya ketemu sama Nabi, Nabi nanya gimana kamu sama suamimu, ingetin. Kalau mau ngambil uang di saku suami, ingetin. Kalau lagi mau ngomel di hadapan suami, ingetin. Kalau lagi mau berkata kasar sama suami, ingetin. Nabi nanya, kaifa anti bih? Bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu? Dan alangkah sangat menyenangkannya andai kita bisa bilang seperti jawaban perempuan tersebut, Rasul, saya memperlakukannya seperti yang kau perintahkan. Saya hormati dia, saya sayangi dia, saya lakukan perintahnya selagi saya mampu. Saya melakukan seperti yang engkau perintahkan ya Rasulullah. Kalau kita bisa jawab gitu depan Nabi, ya Allah teman-teman saudaraku sekalian, kamu telah membela Nabi Muhammad, Nabi pasti membelamu. Kalau kamu udah jalanin yang Nabi Muhammad mau gitu, Nabi pasti juga akan memperlakukan apa yang seharusnya beliau lakukan sebagai seorang Nabi yang penuh cinta kasih kepada umatnya. Sebab waktu perempuan tersebut jawab kayak begitu, Nabi senyum lebar bener. Bayangin, kalau kamu bisa jawab kayak gitu juga, kamu udah jadi istri yang solehah selama ini. Itu kalau kamu bisa jawab kayak begitu, Rasul, saya udah hormatin dia, saya berusaha Rasul, saya belajar, terus belajar untuk bisa jadi umatmu istri yang solehah. Yang kau berkata bahwa istri yang solehah bakal bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Sebab saya kepengen di hari akhirat nanti saya bisa masuk surga yang ada engkaunya wahai Rasulullah. Jadi saya akan taat kepada suami saya, belajar terus saya Rasul. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi senyum. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, fanduri ilaih, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Para istri, ingat terus ucapan Nabi yang ini. Kata Nabi Muhammad, perhatikan betul bagaimana caramu memperlakukan suamimu, sebab ia adalah jalan surga atau jalan neraka bagimu. Kamu taat sama dia bawa surga, kamu gak hormat sama dia bawa neraka. Nih Nabi Muhammad sayang sama kita kaum perempuan. Saudaraku sekalian, luar biasa sayangnya Nabi sama kita. Saya dulu pernah baca hadis kayak begini nih. Ayyumamra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anathal malaikah hatta tusbih. Kata Nabi Muhammad, umat saya perempuan, dia tidur malam dalam keadaan suaminya marah sama dia,
perempuan ini dilaknat malaikat sampai pagi hari. Saya baca hadis ini, ya ampun Nabi gini amat sih sama kita. Ini saya umatnya loh ini. Tapi Nabi kok gini amat, kenapa gak ada hadis gitu? Kalau ada seorang suami tidur malam dalam keadaan istrinya bete sama dia dilaknat sama seluruh alam semesta. Kan jadi kayak pantas gitu kan. Ada hadis yang bunyinya gitu, ada hadis bunyinya gitu. Tapi gak ada ternyata. Adanya tentang urusan kita nih kaum perempuan. Saya jadi ngerasa, emang iya Nabi Muhammad sayang gitu sama kita nih, para istri nih. Kok kayaknya kayak gak sayang gini.